Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Anita Yefti Aromsari, NPM 210004, yang kedua Wahyuning Satrio Aji, NPM 210038, yang ketiga ada Sania Salma Agustina, NPM 210081. Di sini kami akan memaparkan materi terkait penalaran moral, hukum, dan estetika. Untuk poin yang akan kita bahas itu yang pertama terkait tentang penilaian nilai, yang kedua perspektif utama dan penalaran moral, ketiga pertimbangan moral, empat pertimbangan hukum, yang terakhir ada estetika. Yang pertama ada penilaian nilai. Menurut pernyataan Profesor White adalah apa yang orang sebut sebagai penilaian nilai atau apa yang oleh para filsuf disebut sebagai pernyataan normatif atau perspektif. Penilaian nilai menilai jasa, keinginan atau terpuji seseorang atau sesuatu. Penalaran moral berbeda dari jenis penalaran lain dalam hal itu, terutama terdiri dari mencoba membangun penilaian nilai moral. Karena penalaran moral adalah tentang penilaian nilai moral, jadi kita harus mengidentifikasinya saat kita mengalaminya. Penilaian moral ini dibagi menjadi dua. Yang pertama penilaian nilai moral, yang kedua penilaian nilai non-moral. Untuk yang pertama, penilaian nilai moral ini contohnya, Senator Kennedy keliru karena menyembunyikannya informasi. Contoh yang kedua, Karl Rove seharusnya menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarganya. Untuk yang kedua, penilaian nilai non-moral, contohnya yang pertama, Senator Kennedy berpakaian bagus. Contoh yang kedua, Beowulf memiliki beberapa efek khusus terbaik dari semua film yang pernah dibuatnya. Yang kedua ada moral versus non-moral. Sumber kebingungan dalam diskusi yang melibatkan penalaran moral adalah kata moral. Kata tersebut memiliki dua arti yang terpisah dan berbeda. Yang pertama, moral itu dapat digunakan sebagai kebalikan dari kata non-moral. Ini adalah pengertian di mana kita telah menggunakan istilah itu. Klaim adalah klaim non-moral, itu artinya tidak ada hubungannya dengan moralitas ataupun sebaliknya yang berkaitan dengan moralitas. Ini adalah penilaian nilai moral, klaim yang mengungkapkan nilai moral. Arti kedua dari moral adalah kebalikan dari non-moral, tetapi dari tidak bermoral. Dalam pengertian kata ini, moral itu digunakan untuk berarti baik, benar, pantas, dan seterusnya. Mengartikan moral sebagai lawan dari non-moral, yaitu yang berkaitan dengan moralitas. Jadi, pernyataan menendang kucing itu salah dan pernyataan menendang kucing itu tidak salah, keduanya merupakan penilaian moral. Selanjutnya ada dua prinsip penalaran moral. Untuk prinsip penalaran moral yang pertama, itu disebut dengan prinsip konsistensi. Jika kasus terpisah tidak berbeda dalam cara yang relevan, maka kasus tersebut harus diperlakukan dengan cara yang sama. Dan jika kasus terpisah diperlakukan dengan cara yang sama, kasus tersebut tidak boleh berbeda dalam cara yang relevan. Untuk prinsip penalaran moral yang kedua, jika seseorang tampak melanggar asas konsistensi, maka beban pembuktian ada pada orang tersebut untuk menunjukkan bahwa ia sebenarnya tidak melanggar asas tersebut. Misalnya, jika Parker mengatakan siswa bermata biru dapat mengikuti tes dengan buku terbuka, tetapi tidak ada orang lain yang bisa. Dia perlu menunjukkan bahwa dia tidak melanggar prinsip konsistensi. Dia harus menunjukkan bahwa ada sesuatu tentang memiliki mata biru yang seharusnya memberi hak kepada orang-orang untuk mengikuti ujian mereka dengan buku mereka, mengikuti ujian dengan buku mereka yang terbuka. Selanjutnya, prinsip moral. Karena kasus moral yang terpisah, jika serupa harus diberikan perlakuan yang sama. Prinsip moral adalah penilaian nilai yang bersifat umum. Prinsip moral mengacu umum, artinya prinsip moral mengacu pada apa yang harus dilakukan, atau benar, pantas, dan yang lainnya. Tidak hanya dalam satu kasus, tapi dalam semua kasus serupa. Contohnya, mencuri itu salah, adalah prinsip moral. Untuk memenuhi syarat sebagai prinsip moral, penilaian nilai moral harus bersifat umum. Sebenarnya ini mengikuti dari prinsip konsistensi.
Untuk yang selanjutnya, mendapatkan penilaian nilai moral tertentu. Dari sudut pandang logika, ada sesuatu yang membingungkan tentang memperoleh penilaian nilai moral tertentu dari premis yang bukan merupakan penilaian nilai. Misalnya, pertimbangan argumen ini. Yang pertama, ayah Elliot bergantung pada Elliot, oleh karena itu Elliot harus menjaganya. Kita mendengar argumen seperti itu dalam kehidupan sehari-hari dan cenderung tidak menganggapnya serius. Argumen itu tentu saja tidak masuk akal. Jika fakta dan statistik bukan dasar untuk membuat keputusan moral, lalu apa yang bisa? Meskipun demikian, secara logis, argumen seperti ini jenis argumen dasar penalaran moral. Membingungkan karena premisnya, ayah Elliot bergantung pada Elliot, bukanlah penilaian nilai. Sedangkan kesimpulannya, Elliot harus menjaganya adalah penilaian nilai. Bagaimana secara logis kita bisa beralih dari premis adalah ke kesimpulan seharusnya. Bagaimana seharusnya masuk ke sana? Jawabannya adalah bahwa kesimpulan dari argumen ini mengikuti secara logis dari premis yang dinyatakan. Hanya jika umum, prinsip moral diasumsikan. Dalam kasus ini, prinsip yang dapat digunakan adalah anak-anak dewasa harus merawat orang tua yang bergantung pada mereka. Untuk premis yang kedua, ayah Elliot bergantung pada Elliot. Prinsip moral umum yang tidak disebutkan adalah anak-anak dewasa harus merawat orang tua mereka yang bergantung pada mereka. Kesimpulannya, oleh karena itu, Elliot harus merawat ayahnya. Hasilnya adalah argumen deduktif yang valid. Demikian pula, setiap rangkaian penalaran moral yang dimulai dari klaim tentang fakta dan berakhir dengan penilaian nilai moral mengasumsikan prinsip umum yang mengikat premis adalah yang menyatakan fakta dengan kesimpulan seharusnya yang menyatakan nilai. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai perspektif utama dalam penalaran. Penalaran sendiri atau penalaran moral biasanya terjadi dalam satu atau lebih kerangka kerja perspektif. Perspektif di sini kami mempertimbangkan perspektif-perspektif yang sangat berpengaruh dalam pemikiran Barat. Kemudian untuk dalam perspektif utama dalam penalaran ini ada konsekuensialisme. Perspektif yang disebut konsekuensialisme adalah sialisme, pandangan bahwa konsekuensi keputusan, perbuatan, atau kebijakan menentukan nilai moralnya. Jika suatu tindakan menghasilkan konsekuensi yang lebih baik daripada alternatifnya, maka itu adalah tindakan yang lebih baik. Secara moral, salah satu versi terpenting dari pandangan ini adalah utilitarianisme yang mengatakan bahwa jika suatu tindakan akan menghasilkan lebih banyak kebahagiaan daripada alternatif yang akan dilakukan, itu adalah hal yang besar untuk dilakukan, benar untuk dilakukan, dan jika itu akan menghasilkan lebih sedikit kebahagiaan adalah salah satu untuk menggantikan alternatif yang akan menghasilkan lebih banyak kebahagiaan. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu perspektif utama dalam penalaran moral. Teori tugas atau deontologisme. Menurut Immanuel Kant pada tahun 1724 sampai 1804, yang menyaksikan fase awal filsafat utilitarian menemukan kekurangan utilitarianisme karena pengabaiannya, antara lain kewajiban moral. Teori Kant adalah versi dari apa yang disebut teori tugas atau deontologi. Namun jenis ini imperatif hipotesis yang memberitahu kita bahwa kita harus melakukan atau tidak boleh melakukan sesuatu untuk mencapai hasil itu. Bukanlah moral imperatif bantahkan, menepati janji hingga kita akan mendapatkan reputasi yang solid, tidak terpuji secara moral atau tercela secara moral, katanya. Agar tindakan kita akan mendapatkan reputasi yang solid, tidak terpuji secara moral, tercela secara moral, katanya. Hal itu harus dilakukan demi suatu tujuan, tapi hanya karena itu benar. Tindakan kita tepati janji kita secara kita moral
Katanya, hanya jika kita melakukannya karena itu benar untuk menepati janji kita. Imperatif moral tidak bersyarat atau kategoris, itu menemukan suatu tindakan bukan demi suatu hasil, tetapi hanya karena tindakan ini adalah kewajiban moral kita. Kemudian untuk yang selanjutnya masih tentang perspektif pertama dalam penalasan moral, yaitu relativisme moral. Pandangan yang populer mengenai etika, khususnya di kalangan mahasiswa yang mengambil mata kuliah filsafat pertama, adalah relativisme moral, gagasan bahwa apa yang benar dan salah tergantung pada dan ditentukan oleh kelompok atau budaya seseorang. Relativisme moral memiliki tiga kesulitan potensial. Pertama, apa sebenarnya yang dimaksud dengan kelompok, masyarakat, atau budaya, dan apa saja kriteria untuk menjadi anggotanya. Kesulitan kedua adalah bahwa pandangan yang bertentangan tentang prinsip-prinsip moral dapat ditemukan di dalam semua kelompok kecuali kelompok yang sangat kecil. Kesulitan ketiga mungkin kurang jelas. Perspektif moral populer lainnya adalah subjektivisme moral, gagasan bahwa apa yang benar dan salah hanyalah masalah pendapat subjektif, bahwa berpikir sesuatu itu benar atau salah menjadikannya benar atau salah bagi individu tersebut. Kemudian yang selanjutnya, relativisme agama. Relativisme agama adalah kepercayaan bahwa apa yang benar dan salah adalah apapun yang dianggap oleh budaya, agama, atau masyarakat seseorang. Masalah yang menyertai pandangan ini sama dengan masalah relativisme versi lain. Yang pertama, apa yang dianggap sebagai budaya atau masyarakat religius dan sebagai apa yang dianggap sebagai keanggotaan di dalam satunya. Kedua, bahkan dalam satu budaya, pandangan moral yang saling bertentangan mungkin ditemukan. Yang ketiga, mereka yang termasuk dalam sesuatu mungkin menganggap praktik agama sebagai dosa. Kemudian absolutisme agama. Absolutisme agama berpendapat bahwa moral yang benar adalah yang diterima oleh agama. Masalahnya tentu saja pendapat berbeda-beda mengenai apa yang benar, dan tampaknya ada alasan untuk berpikir bahwa yang satu benar, yang lain lebih mungkin benar. Kemudian etika. Absolutisme agama berpendapat bahwa moral yang benar adalah yang diterima oleh agama. Masalahnya tentu saja pendapat berbeda-beda mengenai apa yang benar, dan tampaknya ada alasan untuk berpikir bahwa yang satu benar, yang lain lebih mungkin benar. Kemudian untuk selanjutnya mengenai pertimbangan moral. Tentu saja kalian mungkin berasumsi bahwa diskusi moral hanyalah sekedar pertukaran pendapat atau perasaan pribadi yang tidak menyisakan tempat bagi nalar atau pemikiran kritis. Namun, diskusi moral biasanya mengasumsikan semacam perspektif seperti yang telah kita sebutkan di sini. Sebenarnya dalam kehidupan nyata, penalaran moral seringkali merupakan campuran berbagai perspektif, perpaduan berbagai pertimbangan utilitarian yang agak berbobot terhadap kebahagiaan seseorang, dimodifikasi oleh gagasan tentang tugas, hak, dan kewajiban, dan seringkali dicampur dengan pemikiran, mungkin rasa bersalah tentang apa yang akan dilakukan oleh orang yang berbudi luhur, orang tua atau guru dalam situasi yang sama. Kadang-kadang juga melibatkan kesalahan penilaian nilai dapat dikacaukan dengan jenis klaim lain. Ketidakkonsistenan dapat terjadi. Argumen induktif mungkin lemah atau argumen deduktif tidak valid. Penalaran yang salah mungkin ada, dan sebagainya. Baik, saya lanjutkan. Yang selanjutnya adalah yang keempat, alasan hukum. Penalaran yang digunakan para ahli hukum dan pengacara dalam menerapkan hukum bersifat deduktif dan induktif. Jika deduktif, alasannya bisa masuk akal, valid atau tidak sah, dan jika induktif dapat berkisar dari kuat hingga lemah. Penalaran deduktif tentu saja mencakup penalaran kategoris dan hipotesis, dan penalaran induktif meliputi generalisasi, penalaran dengan analogi, serta penalaran tentang sebab dan akibat. Penalaran dengan analogi dan penalaran tentang sebab akibat patut disebutkan secara khusus sehubungan dengan penerapan hukum. Prinsip banding ke presiden adalah praktik menggunakan kasus yang telah diputuskan sebagai panduan otoritatif dalam memutuskan kasus baru yang serupa. Seruan untuk presiden tidak lain adalah argumen dengan analogi, di mana kasus saat ini diperdebatkan. Nama Latin dari prinsip banding ke presiden adalah keputusan menetap.
Jangan ubah keputusan yang sudah diputuskan, kurang lebih. Istilah-istilah analogi dalam banding ke presiden adalah kasus-kasus sebelumnya yang diselesaikan dan kasus saat ini fitur adalah cara kasus pertama diputuskan. Dan pernyataannya adalah apakah istilahnya sangat mirip sehingga memperlakukannya secara berbeda akan melanggar menetap keputusan. Dalam alasan hukum terdapat pembenaran hukum. 4 perspektif pembenaran hukum. Penalaran yang digunakan untuk membenarkan atau membela hukum tertentu mirip dengan penalaran moral yang dibahas di bagian sebelumnya. Klaim bahwa undang-undang harus menjadikan ilegal segala sesuatu yang tidak moral adalah dasar dari posisi yang dikenal sebagai moralisme hukum. Dan alasan berikutnya yang dapat digunakan untuk membenarkan sebuah hukum mungkin adalah alasan yang pertama kali dipikirkan oleh kebanyakan orang. Alasan ini sangat erat kaitannya dengan John Stuart Mill dan dikenal sebagai prinsip bahaya. Kemudian ada patrialisme hukum, adalah pandangan yang menyatakan bahwa hukum dapat dibenarkan jika hukum tersebut mencegah seseorang melakukan hal yang merugikan dirinya sendiri, yaitu hukum tersebut melarang atau membuat seseorang tidak mungkin melakukan kegiatan X untuk kebaikan seseorang diri. Dan dasar terakhir yang biasa digunakan untuk membenarkan hukum pidana adalah bahwa beberapa perilaku secara umum dianggap menyinggung prinsip pelanggaran, menyatakan bahwa hukum yang melanggar X dapat dibenarkan jika X menyebabkan pelanggaran berat terhadap orang lain. Selanjutnya yang kelima yaitu adalah penalaran estetika. Seperti halnya pemikiran moral dan hukum, pemikiran estetika bergantung pada kerangka konseptual yang memadukan fakta dan nilai, penilaian tentang keindahan dan seni, bahkan penilaian tentang apakah sesuatu merupakan karya seni atau sekedar objek sehari-hari, berpedoman pada prinsip-prinsip yang mengidentifikasi sumber nilai estetika atau artistik. Jadi ketika Anda membuat penilaian seperti itu, Anda sedang menggunakan konsep estetika, meskipun Anda belum menjelaskannya secara eksplisit kepada diri sendiri atau orang lain. Terdapat 8 prinsip etika. Yang pertama yaitu adalah objek memiliki nilai estetika jika objek tersebut bermakna atau mengajarkan kita kebenaran. Yang kedua yaitu objek memiliki nilai estetika jika mereka memiliki kapasitas untuk menyampaikan nilai-nilai atau kepercayaan yang penting bagi kebudayaan atau tradisi tempat asalnya, atau yang penting bagi seniman yang menciptakannya. Yang ketiga yaitu adalah objek memiliki nilai estetika jika mereka memiliki kapasitas untuk membantu membawa perubahan sosial ataupun politik. Yang keempat adalah objek memiliki nilai estetika jika mereka memiliki kapasitas untuk menimbulkan kesenangan bagi mereka yang mengalaminya atau menghargainya. Kemudian yang kelima yaitu adalah objek memiliki nilai estetika jika mereka memiliki kapasitas untuk menghasilkan emosi tertentu yang kita hargai, setidaknya ketika emosi itu ditimbulkan oleh seni dan bukan kehidupan. Yang keenam yaitu adalah objek bersifat berharga jika mereka mempunyai kapasitas untuk menghasilkan pengalaman non-emosional yang khusus, seperti perasaan otonomi atau keinginan untuk menangguhkan ketidakpercayaan. Yang ketujuh yaitu suatu benda memiliki nilai estetika jika benda tersebut mempunyai ciri-ciri estetika tertentu. Kemudian yang terakhir yang kedelapan yaitu adalah tidak ada argumen beralasan yang dapat menyimpulkan bahwa objek itu estetis. Dalam penalaran estetika yang kedua yaitu adalah menggunakan prinsip estetika untuk menilai estetika. Hal pertama yang perlu diperhatikan tentang prinsip-prinsip estetika yang baru saja kita bahas adalah bahwa beberapa prinsip saling cocok satu sama lain. Jadi seorang pemikir yang masuk akal dapat meminta pendapat lebih dari satu orang dalam mencapai keputusan tentang nilai estetika suatu objek. Penting untuk dipahami bahwa prinsip yang sama dengan dapat menghasilkan evaluasi positif dan negatif, tergantung pada apakah karya yang dimaksud memenuhi atau tidak memenuhi standar yang dinyatakan dalam prinsip tersebut.
Penalaran estetika yang ketiga yaitu adalah mengevaluasi kritik estetika, relevansi, dan kebenaran. Yang dimaksud apakah evaluasi terhadap sebuah karya seni sama bagusnya dengan evaluasi lainnya dalam menciptakan penanganan kritis terhadap karya tersebut? Jawabannya tidak, karena terdapat dua alasan. Alasan yang pertama yaitu adalah prinsip-prinsip seni yang dianut berfungsi sebagai kerangka konseptual yang membedakan alasan yang relevan dari yang tidak relevan. Alasan yang kedua yaitu adalah bahkan alasan yang relevan tidak berguna jika tidak sesuai dengan karya yang dikenainya. Mari kita pertimbangkan alasan pertama, apa yang akan meyakinkan Anda tentang nilai sebuah karya jika Anda menerima prinsip 4 hingga 6 yang semuanya menyatakan bahwa nilai estetika terletak pada respon subjektif yang ditimbulkan seni pada audiensinya. Dalam kasus ini, Anda mungkin tertarik untuk melihat karya Picasso Guernica jika Anda diberi tahu bahwa film ini memiliki kekuatan untuk membuat penontonnya merasakan kengerian perang, tetapi Anda tidak akan tertarik dengan mempelajarinya. Sebaliknya, bahwa Guernica mengeksplorasi hubungan konsep spesial 2 dan 3 dimensi. Misalkan Anda menolak prinsip 1 hingga 3 yang menganggap nilai estetika dalam hal kapasitas karya untuk melakukan fungsi objektif, kognitif, moral, sosial, dan politik, bahwa Picasso adalah seorang komunis akan membuat Anda merasa tidak relevan dengan apresiasi bahasa Inggris. Penalaran estetika yang keempat yaitu adalah mengapa bernalar secara estetika. Nah, definisi untuk mengidentifikasi sesuatu, misalnya ketika kita mencari 3 sisi dan 3 untuk mengidentifikasi bangun geometri sebagai segitiga. Dengan demikian, kita dapat mengatakan bahwa prinsip estetika adalah prinsip-prinsip ini menyediakan kosakata untuk mengarahkan kita dalam mengenali nilai estetikanya. Prinsip estetika itu benar menurut definisinya, maka belajar menilai seni berarti belajar bahasa seni. Yang lain berpendapat bahwa prinsip estetika adalah generalisasi yang merangkum apa yang berlaku pada objek yang dianggap sebagai seni yang bernilai. Di sini argumennya adalah dengan analogi dari kelas sampel ke populasi target. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat penulisan kata, pengucapan, kekeliruan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.